Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama mari kita bersyukur atas izin Allah kita menjadi salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Dan syukur kita bertemu dengan Ramadan tahun ini harus berlipat-lipat dibanding Ramadan sebelumnya. Kita kenang sejenak Ramadan tahun lalu 2020 adalah Ramadan yang paling menyedihkan. Ramadan tahun lalu kita tidak bisa tarawih di masjid-masjid kita. Bahkan Jumatan yang wajib pun kita tidak bisa. Dan yang paling menyedihkan ketika Idul Fitri, biasa kita bersenang-senang bertahun-tahun, tiba-tiba juga tidak diizinkan dan tidak dibolehkan. Maka syukur kita harus berlipat tahun ini dibanding sebelum-sebelumnya. Karena tahun ini kita bisa tarawih kembali, bisa tadarus bersama kembali, dan kegiatan-kegiatan yang lain kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping bersyukur, kita juga perlu bertafakur. Untuk sampai ke Ramadan tahun ini melewati masa-masa sulit. Banyak tokoh nasional, ulama yang meninggal sebelum Ramadan tiba. Banyak ulama, banyak kiai juga meninggal sebelum Ramadan tiba. Saudara-saudara sekitar kita juga banyak yang meninggal. Ini sebuah tafakur buat kita. Boleh jadi kita dipertemukan dengan Ramadan karena dosa kita begitu banyak. Maka diberi kesempatan untuk berbuat lebih banyak sebagai bekal kita kelak kalau Allah panggil. Mungkin yang Allah panggil sekarang sebelum Ramadan karena bekal mereka sudah banyak. Syekh Ali Jaber beberapa bulan yang lalu dipanggil oleh Allah. Bekal beliau begitu banyak dalam kasat mata kita. Beliau ahli Quran, menyebarkan Al-Quran, mendorong orang untuk mencintai Al-Quran. Terakhir sebelum Ramadan tiba, ulama besar yang lain, Abu Ya'uci juga meninggal. Beliau adalah ulama yang kehadirannya senantiasa dinantikan umat. Ribuan jamaah datang ketika beliau hadir. Dan hari ini, di Ramadan ini, Nusantara berduka. Kapal selam Nanggala 402 tenggelam. Ada satu yang menggugah, yang pertama kali ketemu dari serpihannya adalah sajadah. Mereka orang-orang yang kembali dengan bekal yang luar biasa, meninggal di bulan Ramadan dalam kondisi tenggelam, insya Allah syahid. Lalu kita, jadi satu, bertemu dengan Ramadan adalah kesyukuran. Yang kedua, tafakur. Jangan-jangan karena dosa kita begitu banyak. Maka yang ketiga, anggap ini Ramadan terakhir. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kalau puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum, sudah hatam kita. Puluhan Ramadan sudah kita temui. Tapi kualitas puasa kita ya seperti ini saja. Sudah hatam kita. Kalau definisi puasa hanya tidak makan dan tidak minum, kita sudah hatam. Masalahnya bukan itu. Allah tidak butuh orang yang meninggalkan makan dan minum, tapi tidak meninggalkan maksiat. Maka satu, bersyukur dipertemukan dengan Ramadan. Kedua, bertafakur, boleh jadi karena dosa kita begitu banyak. Dan ketiga, solusinya, anggap ini Ramadan terakhir.
Kaum muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita kaji hari ini adalah 10 hari terakhir Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil asri awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Dari ibunda Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari ibunda Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan yang beliau tidak lakukan di waktu-waktu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa Rasul berlipat ganda bersungguh-sungguh di akhir Ramadan. Bukan berarti di yang lain tidak bersungguh-sungguh. Beliau adalah pribadi yang bersungguh-sungguh dalam banyak hal, apalagi ibadah. Dalam setiap saat beliau sungguh-sungguh. Di Ramadan semakin sungguh-sungguh. Dan puncak kesungguhan beliau adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Yastahidu fil asril awakhir, bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Kalau Rasul, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, makhluk terbaik, termulia yang Allah pernah ciptakan di seluruh jagat raya, bersungguh-sungguh, berarti ini ada indikator yang luar biasa dengan 10 terakhir Ramadan. Indikator pertama, akhir adalah penentu. Yang menentukan kita bagaimana adalah akhir. Kita juga berharap kalau nanti Allah panggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita. Dan di antara usahanya, setelah kita bersungguh-sungguh di awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, puncak kesungguhan adalah saat ini, di penghujung Ramadan, karena penghujung adalah penentuan. Yang kedua, alasan kenapa Rasul sangat bersungguh-sungguh. Banyak yang menafsiri Lailatul Qadar datang di salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah hadiah Allah buat umat Islam. Umat-umat terdahulu hidupnya lama, hidupnya panjang, usianya ada yang ribuan tahun, ibadahnya luar biasa. Kita umat Islam usianya pendek. Allah kasih hadiah yang istimewa, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masuk surga itu diantara syaratnya 2, 1 pahala, 2 rahmat. Ketika berbicara pahala, apa yang kita banggakan? Sholat kita waktunya di akhir, pakaiannya ala kadarnya, jarang jamaah, sering mengabaikan. Apa yang dibanggakan ketika surga itu adalah karena pahala? Zakat kita minimalis, sedekah juga seadanya, semaunya, seenaknya. Puasa kita juga kelas-kelas, hanya lapar dan haus. Maka ketika bicara tentang pahala, apa bekal kita? Dan bersyukurlah Allah kasih ketika 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malam lebih baik daripada 83 tahun. Ini kesempatan yang luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari yang terakhir? Aisyah, ibunda kita,
menjelaskan, beliau mengikatkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Makna mengikatkan ikat pinggang yang banyak diartikan adalah peningkatan luar biasa dalam ibadah, termasuk diantaranya meninggalkan istrinya untuk beribadah, untuk berdekat-dekat dengan Tuhannya yang luar biasa di penghujung bulan Ramadan. Beliau beriktikaf sampai akhir hayatnya, sampai wafatnya, dan diikuti oleh para istri-istrinya. Jadi 10 hari yang terakhir banyak-banyaklah iktikaf. Dan ketika problem kita sekarang pandemi, masjid mungkin ada yang tidak menerima, maka bisa iktikaf di musola. Yang kedua, doa. Aisyah bertanya, ya Rasul, seandainya aku diizinkan bertemu dan menemui dengan Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca? Nabi mengajarkan doa yang dibaca ketika bertemu dengan Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulama mengambil hadis yang lain, ketika membaca doa maka sebutlah nama Allah Asmaul Husna, kemudian dilengkapi menjadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Kita sudah banyak semangat di Ramadan dibanding sebelum Ramadan, dan di penghujung harus lebih lagi. Qiyamul Lail kita harus lebih hebat lagi, tadarus kita harus lebih hebat lagi, dan kita berdoa berharap semoga 1 Syawal nanti kita termasuk orang-orang yang beridul fitri. Semoga beridul fitri, kembali kepada fitrah. Dan di penghujung Ramadan ini, mari nikmati hidangan Allah dengan tadarus yang lebih hebat daripada sebelumnya, tarawih yang lebih khusyuk daripada sebelumnya, puasa yang lebih bernilai daripada sebelumnya, dan ibadah-ibadah yang lain, agar kita menjadi pemenang minal aidin wal faizin dengan gelar takwa. Dan semoga kalau saatnya nanti Allah ambil, kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.